Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dewangga Prastya Praja, NRP 5214110038. Nah, di sini saya akan presentasikan tentang final project bahasa pemrograman yang saya beri judul iTronic. iTronic ini adalah aplikasi untuk penjual pulsa, di mana aplikasi ini akan mencatat segala transaksi maupun piutang yang dilakukan oleh penjual. Di sini ini adalah tampilan dari aplikasi saya. Di sini ada beberapa tombol, yaitu info, daftar harga, transaksi, riwayat transaksi, terpiutang, keluar. Dan ini ada dua tombol. Di sini ini adalah tombol transaksi, dan ini adalah tombol deposit. Kemudian di sini akan menampilkan info saldo, profil, serta piutang. Kemudian panel pulsa di sini akan muncul apabila kita mengklik tombol ini, tombol transaksi yang ada di sini. Nah, maka kita akan ke sini. Nah, di sini kita akan mencatat atas nama siapa dia membeli, terus berapa nomor HP-nya, operator yang menggunakan operator, kemudian nominalnya berapa, dan ini akan menampilkan harga. Checkbox hutang ini digunakan apabila ada pembeli yang ingin menghutang terlebih dahulu, yang nantinya daftar orang-orang tersebut akan masuk ke daftar piutang. Kemudian kita masuk ke panel saldo. Nah, panel saldo ini akan muncul apabila kita mengklik tombol ini, tombol deposit saldo. Nah, di sini kita tinggal memasukkan berapa nominal yang akan transfer, kemudian oke, ya, itu saja. Kemudian panel harga di sini. Panel harga ini nanti kita bisa mencari dari operator apa yang ingin kita cari. Tabel ini berisi tentang tentang ada 4 kolom, yaitu kolom nominal, operator, harga jual, dan harga beli. Kemudian kembali lagi kita masuk ke panel riwayat. Panel riwayat ini akan masuk ke sini apabila kita mengklik riwayat transaksi. Kemudian transaksi ini berisi tentang atas nama siapa pembelinya, terus nomor HP, kodenya. Kode ini adalah gabungan antara nama operator dan nominal. Kemudian utang, apakah dia hutang atau tunai. Nanti ini akan berbentuk checkbox. Kemudian profit ini adalah harga jual kurang harga beli, yang nantinya akan dihitung untuk dimasukkan ke info. Kemudian kita masuk ke daftar piutang. Daftar piutang. Nah, di sini nanti akan masuk list orang yang berhutang. Nah, yang nantinya menggunakan tabel ini. Tabel isinya adalah atas nama siapa, nomor HP-nya berapa, kemudian jumlah piutang, dia membeli sejumlah berapa, kemudian lunas. Nah, di lunas ini berupa checkbox yang bisa diubah. Checkbox ini akan nantinya menghitung apakah orang ini sudah lunas atau belum. Kalau belum lunas, maka nanti akan dimasukkan ke dalam jumlah piutang yang saat ini. Nah, untuk mengubah membuat kolom lunas ini bisa diedit, saya sedikit
modifikasi tabel model ya, menggunakan ini Excel editable ya. Kolom tunai tadi berada di indeks yang ketiga, yang keempat. Apabila di list berarti adalah yang ketiga, 0, 1, 2, 3. Nah, kemudian set value ini menandakan bahwa nanti kita bisa mengubah, dan ini codingan ini saya dapatkan dari referensi internet ya. Di sini saya mendapatkannya di Stack Overflow. Make a G checkbox in a G table editable. Dan nanti bisa melihat sendiri, nanti akan saya sertakan referensi yang saya gunakan ya, ini override ya. Semoga lagi di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara kerja aplikasi saya. Nah, di sini aplikasi saya menggunakan card layout. Card layout itu adalah memanggil hanya satu panel utama ini berisi banyak panel, nanti tinggal panelnya saja yang kita ganti. Nah, card layout ini saya dapatkan referensinya dari Stack Overflow. How to use card layout. Nah, bagaimana cara membuat card layout itu sendiri? Penggunaan card layout itu mudah begini. Pertama kita buat panel utamanya dulu, tempat kita menaruh panel-panel yang lain ya. Kemudian klik kanan, set layout, card layout, nanti akan keluar seperti ini. Nah, kemudian di dalam card layout ini kita buat panel-panel yang lain, panel-panel yang ada di dalamnya. Akan ada transaksi, info, pulsa, saldo, harga, dan lain-lain. Nah, kemudian kita atur nama setiap panel satu persatu. Nah, di sini ada card name, panel TRX. Ini adalah panel TRX yang ini, di J panel ini. Dan panel info saya beri nama panel info, kemudian yang lain juga sama seperti itu ya. Setelah itu cara memanggilnya adalah dengan di sini cara memanggilnya adalah dengan cara card layout sama dengan card, dan ini seperti ini, sama seperti yang lainnya. Tombol-tombol yang lain juga berlaku seperti itu. Ini seperti tabel harga, transaksi, piutang, dan lain-lain ya. Setelah itu saya akan menjelaskan tentang variabel-variabel awal yang saya gunakan ya. Kita mulai dari atas ya. Di sini kita masukkan tabel model yang saya gunakan adalah 3 tabel model. Tadi ada pulsa, terus kemudian untuk panel transaksi, kemudian yang terakhir adalah panel piutang ya, panel piutang. Setelah itu kita gunakan tiga field yang nanti akan digunakan di info, yaitu saldo, profit, dan piutang. Kemudian di konstruktor saya menambahkan 2 metode, yaitu data dan set operator. Data ini saya isi dengan data-data yang saya gunakan, dan ini saya melakukan inisiasi pada tabel-tabel yang telah saya buat tadi. Nah, kemudian ada set operator. Set operator ini saya gunakan pada bagian transaksi, pada bagian pulsa. Nah,
untuk mengisi J combo box. Ini saya mengambil dari J combo box. Nah, nama J combo boxnya adalah operator. Nah, di sini cara saya menginisiasi adalah mengambil data yang ada di daftar pulsa, rilis yang ada di pulsa ini, terus kita ambil mana saja yang berbeda dari yang lain. Apabila pulsa berbeda dari yang di atasnya, maka akan ditambahkan ke dalam operator, seperti itu. Kemudian kita lanjut saja masuk kepada setiap tombolnya. Nah, tombol cari ini yang saya pasang di daftar harga. Ya, daftar harga ini, cari ini. Nanti apabila kita ketik, maka akan keluar apa yang ada di kolom ke-0 dan kolom ke-1. Kolom ke-0 itu adalah nominal dan kolom ke-1 adalah operator. Di sini. Nah, di sini kalau saya menggunakan string yang dicari itu adalah search field, tempat tadi kita mengetik, kita masukkan, kemudian for-nya ini mengecek di setiap barisnya, kemudian mengambil value yang ada di kolom ke-0 dan ke-1. Nah, kemudian memasukkannya ke dalam tabel yang baru. Ini saya menginisiasi tabel yang baru. Setelah itu kita next ke tombol info. Tombol info di sini adalah saya menambahkan satu metode tambahan, yaitu set tabel. Di set tabel ini saya gunakan untuk menginisiasi profit. Nanti akan menampilkan profit yang ada di tabel transaksi. Diambil ini karena ini masih berbentuk objek, maka saya cache menjadi integer, dan ini nanti akan mengambil di setiap barisnya. Nah, piutang juga hampir sama, namun saya tambah if. Nah, ini if di sini adalah get value pada kolom ketiga. Kolom ketiga adalah lunas. Lunas ini adalah berjenis boolean, jadi nanti akan berbentuk checkbox. Nah, di checkbox tersebut apabila tidak dicentang alias sebelum lunas, maka akan dimasukkan ke dalam yang piutang, maka akan ditambah ke piutang tersebut. Nah, kita kembali lagi ke tombol info ya. Nah, setelah itu setelah kita tadi tahu bahwa saldo berapa, profit berapa, dan piutang berapa, maka kita tampilkan di label-label masing-masing. Kemudian tombol harga, tombol transaksi ini seperti biasa hanya menggunakan cara memanggil card layout tadi. Nah, ini tombol keluar, ini menggunakan exit system.exit. Nah, ini adalah tombol action button yang about, bagian about, yaitu di bagian info about ini ya. Nah, di sini nanti akan mengeluarkan message-nya berupa iTronic ini dengan nama saya dan NRP saya, menggunakan J Action Pen yang nanti akan keluar di panel utama. Kemudian berlanjut lagi, transaksi pulsa ini sama akan mengeluarkan panel pulsa dan panel saldo. Nah, kemudian enter saldo ini nanti akan masuk ke bagian saldo ya, saldo di sini. Nah, di sini kita tinggal masukkan nominal berapa dan oke. Maka dari itu di sini, nah, saat kita mengklik tombol oke, maka akan keluar message saldo Anda telah ditambahkan. Nah, apabila string nominal, maka ini yang telah kita ketik itu
kita ubah menjadi teks, menjadi string. Kemudian apabila nominalnya itu kosong, tidak kosong, maka saldonya akan ditambah dengan cara mengubahnya dulu menjadi integer. Nominal teks tersebut menjadi integer. Nah, kemudian mengeset nominal itu menjadi kosong kembali. Ya, kita lanjut lagi ke operator action. Nah, operator action ini adalah JCombo box. JCombo box yang telah kita buat di panel transaksi. Nah, di sini panel pulsa, yaitu operator yang ada di sini. Nah, di sini JCombo box ini string yang dicari adalah operator ini yang kita dapat tadi, apa yang sudah terpilih tadi. Kemudian kita masukkan ke dalam JCombo box yang kedua, yaitu di bagian nominal. Di bagian nominal dihilangkan semua isinya, kemudian diganti dengan yang baru. Yang baru yaitu kita mencari dari apa yang telah diisikan di dalam JCombo box operator, yang cocok yang mana, maka akan ditambahkan ke pilih nominal. Ya, ini mungkin sudah cukup jelas seperti itu. Kemudian, nah ini saat pilih nominal action, maka kita akan masuk ke dalam ini, pilih nominal. Kan tadi yang operator, sekarang yang nominal. Apabila nominalnya dipilih, maka apa yang terjadi? Maka jika itu tidak kosong, pilih nominal itu tidak kosong, maka akan mencari yang ada kolom 0, yaitu ini, pilih nominal dan operator. Nah, pilih nominal ini saya gunakan untuk menginisiasi apa yang ada di harga. Yang ada di harga ini adalah, nah, harga kan 0 aslinya. Nah, apabila kita sudah mengisi operator dan nominal, maka nanti akan mengambil yang ada di get value kedua. Get value kedua adalah kolom kedua. Ya, kolom kedua adalah harga jual. Maka itu adalah harga yang harus dibayarkan oleh si pelanggan. Ya, kemudian kita berlanjut ke yang berikutnya, enter pulsa action. Nah, ini yang adalah inti dari keseluruhan. Ini adalah tombol OK ini. Di sini kita akan mengecek semua kemungkinan, yaitu apabila pilih nominalnya tidak kosong, operator tidak kosong, namanya tidak kosong, dan jumlah nomor yang tertera pada bagian nomor HP itu 11 atau 11 digit atau 12 digit, maka akan melakukan ini. Nah, ini di sini kita menginisiasi kolom, ya ini apa, kolom 1, kolom 2, terus kemudian mengecek yang ada di string, yang ada di kolom 0, yaitu di nominal, kolom 1 yang ada di operator. Terus kemudian kita akan melakukan ini ya, mengambil harga jual dan harga beli yang ada di dalam data tadi, yaitu yang kedua dan ketiga adalah ya, ini, harga jual dan harga beli ya. Kemudian kita masuk ke jual ini ya. Apabila penjualan itu melebihi saldo, maka saldonya tidak akan cukup. Jelas kan, nggak punya saldo, nanti saldonya jadi minus. Kemudian apabila itu terjadi, maka akan masuk ke panel saldo dan
dan user harus mengisikan saldo terlebih dahulu. Apabila itu cukup saldonya, maka akan saldo akan dikurangi dengan harga beli, dan profit per transaksi adalah penjualan kurangi pembelian. Nah, kemudian ini adalah metode yang saya gunakan untuk mengisikan yang ada di transaksi. Nanti akan saya perlihatkan. Ini kemudian apabila sudah dilakukan, maka akan mengembalikan nama dan nomor HP jadi kosong lagi, dan cek piutang menjadi tidak dicentang lagi. Di option plan ya sudah. Nah, saya akan tunjukkan yang di transaksi. Ya, di sini di transaksi. Di sini saya akan menambahkan yang ada di tabel transaksi, yaitu nama, nomor, ya ini nama, nomor HP, terus operatornya, ini adalah kode, terus kemudian ini apakah hutang atau tidak, terus ini adalah profit. Ya, di sini ada if hutang, maka akan memasukkan data transaksi tersebut ke dalam tabel utang yang isinya adalah nama, nomor, harga jual, atau berapa yang dia harus bayarkan, kemudian adalah ini di bagian lunas, maka karena belum dibayar maka ini belum lunas. Nah, kemudian kita kembali lagi ke dalam transaksi ya di sini. Kemudian setelah melakukan transaksi memasukkannya, kemudian akan ada message, yaitu transaksi telah dilakukan. Apabila ada kondisi yang tidak terpenuhi, maka akan menampilkan J option pen, data tidak lengkap, ya seperti itu. Kemudian untuk membuat agar adanya tooltip, saya menggunakan tooltip di sini untuk tombol. Ya, untuk tombol ini saya menggunakan tooltip text karena ini saya menggunakan icon, agar tidak salah maka saya menggunakan tooltip text agar apabila mouse diletakkan beberapa detik di atas tombol tersebut, maka akan muncul tulisan transaksi. Kemudian kita bisa menambahkan icon ini dari browse ini setelah kita masukkan. Nah, di sini setelah kita masukkan ke dalam project, maka nanti akan ada foto-foto, gambar-gambar yang ingin kita masukkan. Ya, seperti itu saja. Ya, setelah ini akan saya demokan. Ya, kita masuk ke dalam bagian demo. Ya, sini kita akan mencoba. Sini apabila kita arahkan sini, nah akan muncul tooltip transaksi. Kemudian ini adalah tooltip deposit, jadi kita tidak akan salah memilihnya. Kemudian ini di sini info, di sini nol semua. Apabila kita klik about, nah akan muncul message Itronic Dewangga. Ya, kemudian daftar harga ini akan muncul daftar harga operator apa saja. Misalnya kita mencari IM3, cari ya, di sini akan muncul semua IM3. Kemudian kita coba yang 5000, cari. Nah, ini akan muncul yang 5000 semua ya. Ini dengan yang 25, kita coba 50.000, cari ya. Ini akan muncul yang harga 50.000 semuanya ya. Kemudian kita coba melakukan transaksi ya. Ini atas nama Ade. Ya, saya
akan beli untuk IM3 SMS sebanyak 25, tapi saya berhutang. Nah, oke. Oh, saldo Anda tidak cukup, soalnya kita belum memasukkan saldo. Apabila kita pencet OK, akan langsung masuk ke dalam deposit. Ya, kita masukkan. Misalnya kita mau deposit 200.000. Oke, saldo Anda telah ditambahkan. Kita lihat, cek di info, ya sudah bertambah 200.000, dan kita masuk transaksi lagi di sini ya. Langsung saja kita OK. Transaksi dilakukan. Nah, setelah itu kita bisa melihat di riwayat transaksi. Di sini akan ada nama saya, kemudian nomor HP saya, ini kode, dan profit yang saya dapatkan. Dan di sini ada daftar piutang. Ini Dewangga, nomor HP, jumlah piutang. Nah, ini kita bisa mengganti ini. Apabila sudah lunas kita centang, apabila belum jangan centang. Kemudian di sini akan menampilkan saldo sebanyak yang telah dikurangi tadi, kemudian profit yang didapat dari riwayat transaksi, kemudian piutang yang ada. Nah, misalnya kita mau menambahkan lagi transaksi. Ya nomor HP-nya misalnya dia ingin membeli simpati, ini simpati, nomor simpati, dan 25.000 tapi tidak berhutang. Oh, data tidak lengkap. Mengapa? Karena nomor HP-nya kelebihan, tidak sama dengan 12 atau tidak sama dengan 11. Maka kita ubah 87. Ya, ini sudah 12. Kita OK. Nah, transaksi telah dilakukan. Nah, kita cek di riwayat transaksi ya, tambah, tapi dia tidak utang dan profitnya segini. Daftar piutangnya dia tidak masuk, soalnya dia tidak berutang, langsung bayar kontan. Nah, kemudian kita coba transaksi lagi. Apabila kita lupa mengisi nama dan nomor HP, terus kita pencet OK, data tidak lengkap, nah maka akan terjadi yang tadi. Kemudian kita akan muncul profitnya berapa, misalnya kita centang lunas, nah maka piutangnya akan hilang. Ya, terima kasih, itu saja dari saya. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.